Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dedi Salman, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar. Pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Interaksi antara guru dan siswa hanya terjadi satu arah dan sering kita kenal dengan istilah Teacher Learning Center. Dan akibatnya adalah murid memiliki kecenderungan yang pasif, tidak mandiri, kekurangan dalam mengeksplorasi materi, dan tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi. Kemudian, saya masih memberikan hukuman atau sanksi kepada murid apabila murid tidak mengerjakan atau murid tidak mengikuti instruksi yang saya berikan. Dan akibatnya adalah murid memiliki rasa kebosanan dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Seharusnya pendidikan itu harus menuntun, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada murid, di mana pendidikan yang menuntun bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru yang hebat, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui ruang kolaborasi dan elaborasi, saya harus memperbaiki pembelajaran dan cara menuntun murid. Saya teringat dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Suntulodo, Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, bahwa sebagai guru di depan harus memberikan teladan, kemudian di tengah harus membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Gagasan yang timbul selama proses perubahan, yakni mengubah metode pembelajaran yang saya berikan kepada murid, di mana yang awalnya Teacher Learning Center, pembelajaran yang berpusat pada guru, dan akan saya rubah menjadi Student Learning Center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, dan mandiri serta reflektif. Bapak Ibu, praktik baik aksi nyata yang saya lakukan dimulai dengan perencanaan, di mana pada tahap perencanaan saya melakukan koordinasi dan berkolaborasi baik kepada kepala sekolah maupun bersama rekan. Kemudian setelah saya melakukan perencanaan, maka saya melakukan pelaksanaan dengan cara menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti kegiatan pembelajaran dengan bermain, kegiatan pembelajaran di alam terbuka, dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini bertujuan untuk membuat murid merasa merdeka dalam belajar dan mengajar. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya adalah saya melakukan refleksi. Ada dua hal yang harus saya perhatikan, yakni tantangan yang saya hadapi, di antaranya masih ada siswa yang tidak dapat bekerja sama secara berkelompok, dan masih ada beberapa siswa yang asik bermain sendiri dan bercerita dengan teman yang lainnya. Solusi yang saya berikan yaitu dengan melakukan pembinaan dan bimbingan secara personal dan memberikan pendampingan dan pemahaman tentang keterlibatan kegiatan merupakan proses pendidikan yang akan diberikan kepada murid. Membuat kami sangat bosan, terus juga kita untuk mengerti karena cara Bapak menjelaskan tuh terlalu mengarah ke buku. Bahkan ada teman kami juga yang sampai pikiran dan lain satu dan tidak fokus untuk memperhatikan yang dijelaskan oleh Pak Dedi. Namun seiring berjalannya waktu, Bapak mengubah metode cara pembelajaran matematika kami dengan membentuk kelompok. Terus yang kami pelajari itu seperti mengamati dan mengukur tinggi objek menggunakan trignometer. Yang kedua, role play atau bermain peran. Dan yang ketiga, yang paling seru itu bermain dan arti maksud dari pemain. Kalau kita tahu saya ini hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai rekan sejawat dari Pak Dedi.
setelah mengamati saat beliau mengajar dengan 3 metode mengajarnya yang berbeda. Yang pertama, kemarin dia menggunakan metode berkunjung di dalam ruangan sesama siswa, namanya role playing, di mana siswa itu dengan begitu dia bisa mencari tahu apa permasalahan yang dia hadapi melalui kelompok lain. Setelah itu dia kembali ke kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang dia dapat. Kemudian metode yang berikutnya, beliau mengukur ketinggian bangunan, ketinggian pohon dengan menggunakan alat sederhana yaitu plinometer, di mana anak-anak dibawa keluar ke lapangan sehingga anak-anak bisa langsung mengaplikasikannya. Dengan cara seperti itu anak-anak saya kira lebih cepat pemahamannya karena pergi langsung ke lapangan. Kemudian yang ketiga, beliau menggunakan kartu. Saya kira juga metode yang digunakan ini itu sangat bagus. Kenapa? Karena anak-anak itu senang sekali bermain, sehingga pada saat beliau menggunakan kartu untuk mengetahui sudut-sudut istimewa dalam trigonometri itu adalah sudut relatif, anak-anak dapat menyimpan di otak mereka lebih cepat karena dia melakukan kegiatan itu secara seakan-akan bermain. Jadi anak-anak senang. Kemudian kartu, dan kemudian dia sudah bisa berinovasi seperti apa yang dia bisa gunakan pada saat pembelajaran. Kemudian beliau pada saat mengajar itu sudah bisa berkolaborasi dengan saya sendiri dan guru yang lain terkait dengan pembelajaran apa yang akan dilakukan di kelas. Kemudian berhubungan dengan berpihakan kepada siswa, dia sudah mengaplikasikan apa yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian menggunakan apa yang bisa antara digunakan oleh beliau dan anak-anak paham dan bisa menggunakannya dengan sesuai. Kemudian mengenai pembelajaran yang digunakan oleh beliau, sudah bisa dia merefleksikan apa